Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Agam, kau bajingan, kembalilah ke sini, Priscilia melompat marah. Jika dia memiliki granat di tangannya, dia akan melemparkannya ke arahnya. Kaki Priscilia berdarah, dan Agam tidak peduli padanya, dan Agam ingin dia tinggal di tempat yang gelap dan lembab ini. Priscilia sangat marah sehingga dia melompat dan memarahi dan akhirnya kehilangan semua kekuatan. Priscilia bahkan tertidur di ranjang kayu yang keras. Saat Priscilia sedang tidur, mulutnya masih mengutuk, "Agam bodoh, Agam kamu bajingan, lebih baik kamu tidak membiarkan aku menangkapmu atau aku akan mengulitimu, meminum darahmu, dan memakan dagingmu." Dalam mimpinya, Priscilia terlihat garang. Saat dia berbicara, dia mengatupkan giginya, seolah dia benar-benar membenci Agam. Namun, beberapa detik kemudian, suaranya tiba-tiba melunak, "Agam, mengapa kamu bersembunyi dariku? Kamu tahu betapa aku menyukaimu." Mendengar kata-kata Priscilia, dokter wanita itu menggelengkan kepalanya. Dia dengan lembut memegang kaki Priscilia dan menggunakan obat infus desinfektan untuk mencuci luka di kakinya. Priscilia telah menggunakan banyak kekuatan untuk menendang. Kakinya putih dan lembut, dan dengan tendangan itu, jempol kaki kanannya kehilangan sebagian besar daging. Priscilia mengerutkan kening kesakitan, tetapi butuh terlalu banyak usaha untuk melampiaskannya. Priscilia tidur terlalu nyenyak, dan dokter membersihkan lukanya tanpa membangunkannya. Setelah mengobati lukanya, dokter pergi dan melaporkan kepada Agam yang sedang menunggu di luar. Kaki kanan Nona Priscilia kehilangan sepotong besar daging di ibu jarinya. "Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang gadis manis seperti dia bahkan tidak akan berteriak kesakitan. Saya mengerti. Silakan dan lakukan apa yang perlu Anda lakukan." Setelah dokter militer pergi, Agam berjalan ke ruangan yang gelap dan lembab. Tatapannya jatuh pada Priscilia, yang sedang berbaring di ranjang kayu yang keras dan kotor. Priscilia sangat mudah beradaptasi, dia bahkan bisa tidur di ranjang rusak seperti ini. Setelah menatapnya 2 kali, Agam mengangkatnya, menggendongnya di pundaknya dan berjalan pergi. Priscilia terbangun ketika Agam menggendongnya di bahunya. Tepatnya, Priscilia sudah bangun ketika Agam masuk. Priscilia membuka matanya dan menutupnya dengan cepat, berpura-pura tidur nyenyak, sampai Agam membawanya keluar dari sini. Dia tahu bahwa Agam tidak ingin berpisah dengannya. Tidak banyak gadis secantik dia yang bisa ditemukan di dunia ini. Agam membawa Priscilia seolah-olah dia adalah sekarung barang, dan dia tidak memiliki sedikit pun belas kasihan untuknya. Priscilia tergantung terbalik di bahu Agam. Saat dia berjalan pergi, wajahnya menempel di punggungnya, merasakan kehangatan. Itu adalah perasaan yang baik. Sementara Priscilia masih tenggelam dalam fantasinya, Agam sudah membawanya ke kamarnya di distrik militer. Setelah memasuki ruangan, Agam membanting pintu hingga tertutup dan melemparkan Priscilia ke sofa di ruang tamu seperti melempar sekantong barang. Kemudian Agam berbalik dan kembali ke kamarnya tanpa memandangnya. Priscilia menyentuh pantat kecilnya yang menyakitkan saat dia diam-diam mengutuk, "Agam bodoh, ingat ini baik-baik." Ketika Priscilia menangkapnya, ketika dia menjadi istrinya, maka Agam harus merawatnya. Tak lama kemudian terdengar suara gemericik air dari dalam rumah. Ketika Priscilia mendengar ini, sebuah ide muncul di benaknya.
Dia merasa ini adalah kesempatan anugerah. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Jika Priscilia tidak melakukan apapun pada Agam, dia akan mengecewakan langit dan bumi, mengecewakan negaranya, dan semakin mengecewakan dirinya sendiri. Priscilia berpikir sejenak sebelum menggertakkan giginya dan menanggalkan semua pakaiannya. Dia menolak untuk percaya bahwa dia masih bisa mengendalikannya sekarang karena dia telah melakukan sebanyak ini. Priscilia melepas pakaiannya dan berlari ke kamar mandi tanpa menunggu. Pintu kamar mandi tidak tertutup rapat, jadi Priscilia masih bisa samar-samar melihat sosok di kamar mandi. Namun, tidak peduli seberapa berani Priscilia dan seberapa nakal karakternya, dia tetaplah seorang gadis. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk menjatuhkan seseorang. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan rasa malu. Priscilia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan berdiri lama sebelum berani menendang pintu hingga terbuka. Pintu terbuka dan Priscilia melihat ke dalam dan melihat Agam berdiri di bawah pancuran. Air memercik ke tubuhnya yang tanpa mengenakan pakaian, membentuk gambar yang sangat indah. Priscilia sangat terpukau dalam sesaat, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Agam menoleh untuk menatapnya. Agam meliriknya dan kemudian menoleh untuk mencuci dirinya sendiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seolah-olah Priscilia transparan baginya. Priscilia merasa bahwa dia sedang dihina, bahwa dia benar-benar dihina. Priscilia tidak mengenakan apa-apa saat dia berdiri di depannya, namun Agam seperti tidak bisa melihat apa-apa. Agam tidak melihat apapun di depannya, tetapi dia telah melihat semua yang seharusnya tidak dia lihat. Meskipun Priscilia tidak berpakaian seperti yang dia harapkan, dia tidak peduli apa yang dia lakukan karena tujuannya adalah untuk bisa memeluk Agam. Priscilia berjalan mendekat dan memeluknya erat dari belakang. Kemudian, dia menekan tubuh lembutnya ke punggungnya. Priscilia memutuskan bahwa dia harus memanfaatkan sepenuhnya kesempatan ini dan memanfaatkan Agam terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba, Priscilia akan melihat apakah Agam masih berani menarik kembali kata-katanya. Priscilia dengan erat melingkarkan tangannya di pinggangnya yang kokoh dan berkata dengan bangga, "Agam, kali ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Namun, sebelum Priscilia bisa menyelesaikan kata-katanya, Agam menarik tangannya dan mengangkatnya. Priscilia juga bukan seseorang yang akan dengan mudah mengakui kekalahan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih lengan Agam. "Agam, aku sudah melakukannya seperti ini. Jika kamu tidak menyentuhku, maka aku curiga ada yang salah denganmu. Ini urusanku." Agam mengangkat Priscilia seperti anak kecil. "Karena kamu sudah dewasa dan memiliki kebutuhan fisik, maka pergilah dan cari pria yang mau bermain denganmu." Dengan itu, Agam tanpa ampun mengusir Priscilia. Brak, gelombang-gelombang. Priscilia jatuh ke lantai dengan keras. Dia sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya hampir hancur. "Agam, kamu..." Priscilia sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk. Priscilia meringkuk menjadi bola dan berguling 2 kali di lantai, dan berkata, "Agam, kamu bajingan, tidakkah kamu takut aku akan pergi mencari pria lain?" Agam berkata, "Itu kebebasanmu." Mendengar kata-kata sialan Agam, Priscilia mengambil sesuatu dan melemparkannya ke pintu kamar mandi. "Agam, kamu bajingan." Priscilia tidak percaya bahwa Agam tidak memiliki perasaan untuknya sama sekali. Jika Agam benar-benar tidak memiliki perasaan padanya, maka dia tidak akan membawanya sejauh ini bahkan tanpa menemukan pacar. Priscilia menginjak kakinya dengan marah dan secara tidak sengaja menendang kakinya yang terluka, menyebabkan dia menangis kesakitan. "Kamu yang meminta." Setelah mandi, Agam keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk. Saat Agam berjalan, dia berkata, "Pergi dan kenakan pakaianmu dan berjalan keluar dari sini. Jangan biarkan aku membuangmu telanjang seperti ini." Priscilia meringkuk menjadi bola, tidak berbicara atau bergerak saat Agam memarahinya lagi dan lagi. Priscilia bergumam di dalam hatinya, "Bagaimana bisa pria keji seperti itu begitu kejam padaku?" Hari ini, Priscilia telah dikurung, terluka,
dan bahkan dilempar ke bawah olehnya. Setelah mengalami kemunduran yang begitu besar, bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Kau ingin aku mengusirmu? Priscilia tidak menjawab. Agam meliriknya, tidak meninggalkan sedikit pun wajahnya untuknya. Priscilia bangkit dari lantai dan mengerutkan bibirnya. Dia melirik Agam dan memalingkan wajahnya, berpura-pura sangat menyedihkan ketika dia berkata, "Agam, aku hanya menyukaimu. Kamu tidak perlu mempermalukanku seperti ini." Priscilia tampak seperti sedang menangis, tetapi hatinya penuh dengan kebanggaan. Priscilia bergumam di dalam hatinya, Agam, aku akan membiarkanmu melihat kemampuan aktingku dengan baik. Berhenti berpura-pura, penampilanmu yang buruk tidak akan ada gunanya bagiku." Agam tanpa ampun membuka penyamarannya. Berpura-pura, siapa yang berpura-pura? Priscilia mengertakkan gigi karena marah. Sekali waktu, aktingnya tidak sebagus sekarang, tetapi Priscilia percaya pada apa yang dia lakukan. Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.